Cah, semangat Cah. Iki backgroundku aktivitas rambungan kegiatan saling berguru keempat ya. Jadi ini nanti aku akan tayangkan atau nanti aku postingkan aktivitas saling berguru keempat ini. Kontennya tadi Anis Sasongko itu anakku yang nomor 1 yang sharing Cah. Gitu ya Cah. Langsung masuk ke aktivitas kegiatan ini. Aku ambilkan gambar sedikit-sedikit ya kegiatan sekarang ya. Ini yang ngambilkan gambar Pak Krista. Ya, makasih ya Tis. Ini teman-teman jaringan rumah usaha, ini teman-teman pengusaha Cah. Ini teman-teman pengusaha. Tapi begini aktivitasnya ini sebagai bagian proses outbound sebenarnya adalah ketika punya kegiatan aktivitas ini benar-benar dilakukan bersama-sama. Ora peduli Cah duit ratusan juta miliaran, nggak peduli. Kegiatannya ini jadi bagian forum bersama untuk kita bersama, dikerjakan bersama, ya sudah dinikmati bersama. Terus ini sebagai sebuah transfer memori kolektif dari teman-teman di jaringan rumah usaha, terutama yang dari tua-tua kepada yang lebih muda, atau dengan pengalaman yang tadi atau nanti aku postingkan tentang Anis yang lebih muda dibanding teman-teman yang sharing lain. Kemudian itu jadikan proses belajar bersama antara yang muda dan yang tua. Itulah pokoknya kehidupan kita. Ini sebagian besar sudah pulang. Tadi kumpul sekitar 130-an teman. Ada sekitar 130-an teman pengusaha yang kumpul. Terus ini gambar, aku ambilkan gambar aktivitas makan malamnya teman-teman. Ini musola penuh, kalau musola udah gini gantian. Ini selepas maghrib. Ini makannya sederhana aja, jadi sementing wis kebersamaannya. Cuman makan nasi ayam. Ini banyak yang nasi ayam pun langganan. Ada nongkrong di depan itu pada ngerokok biasa. Ini campur muda tua. Ini itu ya Cah, sebagai opening aja. Nanti aku postingkan kegiatan tadi itu, sharingnya tentang bagaimana kecerdasan komunikasi harus dibangun. Gitu Cah, terima kasih. Enggak, itu sebenarnya pilihan saya sendiri. Nah, setelah melanglang buana, setelah mencari jati diri ya. Mencari kitab suci juga. Pokoknya intinya benar-benar emang keputusan dari aku pribadi sih, enggak yang dorongan dari bapak atau ibu atau paksaan dari bapak sama ibu gitu, enggak. Karena ya terbukti saya baru join 4 tahun. 4 tahun. Lebih lama aku, lebih lama Mas Yoga ya. Iya. Jauh. Saya sama Mbak Ning mas terpautnya 20 tahun ya Mbak. Aku izin balik. Mbak Ning udah. Tapi kan ngerti kue kecil ya berarti. Iya. Beban bos. Iya. Karena aku ya main dulu seneng gangguin di kantornya Mbak Ning di Larasati. Banget. Gak pakai kaos kotang ke sana, habis nyari citol, ikan citol. Oke, semuanya. Kita masuk ke slide yang sudah saya buat. Asik. Nada serius karena saya nggak pernah bikin materi kecerdasan komunikasi untuk forum saling berguru keempat ini. Oke, next. Jadi pertama-tama aku intro dulu ya. Komunikasi itu akan berkaitan sama kecerdasan ruang. Kecerdasan ruang di sini ada 3. Yang pertama kultural, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomik. Aku jelaskan lebih jelasnya lagi. Kultural itu di area keluarga, atau lebih gampangnya aku kasih contoh kayak suami sama istrinya berkomunikasinya nggak bisa. Bahkan kalau misal ini dibilang 0, 50% dan 100%. Karena apa? Karena suami itu tetap harus bisa ngerti gimana maunya istri tanpa ada komunikasi yang jelas. Betul? Oh iya, saya curhat sekalian, enggak juga. karena memang mestinya gini. Ini katakanlah gini, kita udah janjian nih mau ngobrol.
Oke, kita jam segini ngobrol ya kan, karena sudah terbiasa di lingkungan kerja seperti itu, terus akhirnya membiasakan diri juga di lingkungan keluarga seperti itu juga. Oke, kita ngobrol misal katakanlah jam 8 malam gitu, udah. Kita berarti kan jujur-jujuran ya konteksnya ya. Iya, harus betul dong. jujur 100% Iya. kan. Oke, istri mengutarakan pendapat, kamu jangan gini segala macam. Oke, kita tampung dulu. Tapi giliran suami yang ngomong, ini maksudnya bukan terus suami harus gitu, enggak juga, tapi ini dari sudut pandangku pribadi. Di keluarga itu kayak gitu. Kalau pada saat misal katakanlah giliran suami yang ngomong, ketika ngelihat istrimu atau pasanganmu atau keluargamu itu mukanya raut wajahnya udah meletot sedikit, oh berarti ada yang salah nih. Betul gak? Betul ya tidak Bapak? Itu yang saya maksud tadi, saudara-saudara. Begitu Tahu kan, maksudnya. mata itu berbicara. Iya, maksudnya tadi masuknya ke ini, kepekaan. Yoi. Nah. Ya saya sambung-sambungkan sedikit ya Mbak ya. Sok-sokan aja. Iya. Meletot sedikit ya udah. Berarti ketika kita mau maju, maksudnya gini, ketika kita katakanlah kita mau ngomongin 3 poin nih. Ya udah, kamu urungkan, kamu kurangi, bisa cuman 1 poin aja atau 2 poin, nggak bisa di fullin 3 poin. Iya. Kayak gitu maksudnya. Kalau di ranah keluarga itu seperti itu. Sama ketika anak dengan orang tua juga pada saat tertentu anak yang harus mengalah ya memang harus mengalah gitu. Orang tua pun sama. Alhamdulillahnya di keluargaku seperti itu. Orang tua pun juga mau mengalah. Karena memang benar-benar ya menurutku, aku alhamdulillahnya mendapat keluarga namanya keluarga Sasongko, memang mengajarkanku dari kecil seperti itu. Yeah. Orang tua itu harus mengalah juga sama anak ketika pada saat tertentu. Iya. Nah, hal-hal itu di ruang kultural maksudnya. Terus kita ke sosial. Aku ngomong 50% nih. 50% tuh bisa jadi kalian melihat raut wajah teman kalian ketika curhat, kalian mau mendengarkan. Kan ada 2 opsi nih. Kalian menanggapi atau kalian mendengarkan saja. Mau konfrontasi atau mau nge-back ke maksudnya mau mendukung dia, Iya. mau mendukung opininya dia. Nah, ini juga kadang kita bisa ngegas, nothing tulus juga. Kalau dia marah ya udah, orang kita juga mau jujur. Tapi maksudnya ini kan enggak kita kan enggak 24 jam sama mereka gitu. Jadi kita bisa pakai porsi power kita tuh 50%. Gitu kira-kira. Kalau di ruang sosial. Tapi kalau di ekonomi kan di sini kan rata-rata udah leader nih. Terus kita sebagai mentor dan kita punya mimpi. Di ranah ini aku bisa bilang ke power kita bisa kita gunakan 100%, tapi tetap harus menggunakan kepekaan yang tepat, ruang yang tepat, waktu yang tepat juga. Nah, hal-hal ini segini. Ketika kita ngomong kalau memang harus diulang-ulang ya diulang-ulang gitu. Kalau memang ada studi kasusnya seperti ini, kamu sudah ngomong sama mintimu bahwa tugasmu ini A, B, C, D, E, tapi ternyata dia banyak mengelak atau banyak, katakanlah aku ngasih feedback A, B, C, D, E, terus dia banyak menjawab tapi ini mas, tapi gitu, tapi ini soalnya gini, tapi dan soalnya itu tuh udah langsung bisa ditabrak sebenarnya. Kalau aku secara pribadi, ini sudut pandang pribadi, aku langsung ngomong terus terang, ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak mau dengerin kata-kataku. Tapi percuma juga, ngapain aku ngomong sekarang di sini sama kamu dan ngapain kamu ketemu aku sekarang? Mending kamu pulang aja sekarang. Orang toh juga saya sebagai mentor nggak bisa didengerin sama kamu, yang ngapain gitu. Nah, itu tuh bisa dilakukan kalau di ranah ekonomi. Yeah. Karena tidak bisa dilakukan di ranah sosial dan kultural. Iya. Begitu yang saya terapkan seperti itu. Tetapi maksudnya ini nanti kita slicing yang lebih dalam lagi ya, pelan-pelan ya. Kira-kira seperti itu, 3 kecerdasan ruang yang teman-teman harus pahami. Kultural, sosial, ekonomik. Gitu. Next. Nah, di dalam komunikasi aku menggunakan pendekatan 3 masa. Masa lampau, masa kini, dan masa depan. Lesson for the past, from the past, live in the present, believe in the future. Past, present, future. Next. Aku masuk ke masa lalu dulu.
Masa lalu itu gini, teman-teman sebagai mentor juga harus bisa mengidentifikasi mintinya kalian masing-masing soal background dan referensi. Background itu teman-teman harus ngerti, oh dia berada dari keluarga yang seperti ini, tingkat ekonomiknya seperti ini. Terus, oh dia kebiasaannya kalau berteman sama orang-orang yang seperti ini, tingkat pendidikannya kayak gini. Terus masuk karena referensi. Referensi ini konsumsi yang mereka konsum sehari-hari. Misal katakanlah mereka punya kebiasaan nonton podcast apa, mereka punya kesenangan apa, mereka punya kebiasaan nonton sinetron apa enggak. Ini sampai aku bahas soalnya kalau di circleku, karena hal-hal itu seenggaknya kita harus paham dulu. Next, you are what you eat. Kayak di sini ada Ayu nggak ya? Belum ada ya? Oke, ini aku ngambil studi kasus gini. Kalau teman-teman sekarang lagi jalanin Fiverr, marketnya teman-teman paham kan? Marketnya mana Fiverr? Luar negeri apa dalam negeri? Luar negeri. Ketika teman-teman misal let's say menjual intro YouTube, yang harus dilihat intro YouTube orang-orang luar negeri apa dalam negeri? Luar negeri. You are what you eat. Ketika kalian menjual hal itu ke luar negeri tapi masih pakai referensi dalam negeri, itu nggak relate sama sekali nggak relate. Makanya hal-hal kayak gitu tuh harus kita sebagai mentor harus paham dulu. Ini masuk ke ranah identifikasi dulu ya. Kita harus pahami betul. Terus baru kita ngerti berkomunikasi dengan dia harus seperti apa. Next. Di masa kini kita pertama harus membentuk aturan. Kita harus membangun aturannya kita. Membangun aturan, habis itu menjadikan itu jadi kebiasaan. Yang paling penting adalah effortnya. Kita harus mengawal effortnya teman-teman. Kalau soal pencapaian ini, maksudnya yang aku tulis pencapaian tuh gini. Oke, mimpi kalian udah pencapaiannya apa aja ya? Oh, bisnisnya sekian. Ini ada kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu dari segi mindset biasanya. Oh, si anak ini tuh kayak misal katakanlah dikasih masukan tuh enggak defensif. Dan dia ketika kita belum follow up, dia udah follow up duluan dengan hasil-hasil yang ada. Ini aku appreciate, aku nyebut aja lah, aku sekalian ini forum hura-huraku juga lah ya. Misal katakanlah Riva, aku appreciate dia banget karena hal ini tuh bener-bener ada gitu di Riva. Sebelum aku follow up, dia udah nge-follow up duluan, Mas ini Mas datanya sekian segala macam. Tugas-tugasnya udah diselesaikan maksudnya. Terus kuantitatif itu kan bisa dihitung dengan angka nominal, gaji mereka, bisnisnya punya berapa, terus habis itu dia bahkan sampai sehal ini aku komunikasikan juga, dia mengasih orang tuanya berapa, dia nabung berapa, punya tabungan berapa, harus ngerti. Tapi memang harus dibangun dari awal. Nah, emangnya hal-hal kayak gitu tuh cukup penting sih bagi aku sih, aku secara pribadi. Jadi kita mau nggak mau tuh emang harus pahami betul, identifikasi secara ya dari atas sampai bawah. Itu aja kalau kita udah 100% aja masih ada yang miss kok, pasti masih ada yang miss. Aturan, kebiasaan, effort, pencapaian. Next. Soal masa depan. Yang pertama kita harus menentukan target. Bukan menentukan target, tetapi kita harus berkomunikasi sama mimpi kita, ngomongin soal mimpi-mimpinya dia, soal target yang pengen dia capai, entah itu dari segi kuantitatif atau kualitatif, karena itu akan membentuk hope. Target, hope. Yang ketiga adalah database. Kita sebagai mentor harus pahami betul, enggak boleh pakai asumsi, harus pakai data. 100% harus pakai data.
kalau mau ngomongin masa depan, ini tuh maksudnya ngomongin goals yang oke. Misal katakanlah database ini kasmu berapa? 500 sekian kak. Terus kita ngomongin, ini aku campur ya, target dan harapan ke depan. Aku pengen punya aset, rumah, bla 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 segala macam. Nah itu data-datanya itu harus ngerti dulu. Kita menentukan goals juga dengan data, nggak pakai asumsi, nggak. Maksudnya gini, aku pernah nih bertanya sama mintiku, keinginanmu, mimpi yang paling logis atau goals pendekmu itu apa? Jawabannya dia gini, aku pengen punya rumah mas. Gitu. Nabung nggak? Belum. Sekarang per bulan gimana? Bisa nyisain uang? Enggak. Nah itu kan maksudnya kan goals yang out of nowhere datang pengen punya rumah tapi nggak ada kegiatan untuk menabung lah apa segala macam. Nah itu aku nggak sedang ngomongin itu. Aku sedang ngomongin tentang goals yang memang benar-benar bisa diraih. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Next. Ini aku cepetin aja. Ada dua opsi penyampaian komunikasi ke minti kalian. Yang pertama adalah sandwich method of criticism. Itu gini, yang pertama, layar pertama kan sandwich nih, pujian, kritikan, yang terakhir tuh ini, apresiasi. Misal katakanlah, oh iya kamu tuh keren banget sih sekarang, udah langkah yang kamu ambil tuh udah beda banget lah sama bulan lalu. Kita udah nggak ketemu tuh sebulan, tapi tuh aku melihat pertumbuhanmu udah sangat cepat. Tapi hal-hal ini tuh perlu kamu perhatikan, timelinemu masih berantakan nih. Terus ini kamu harus lebih tegas sama anakmu, karena masa iya dari awal bisnis sampai sekarang kamu nggak pernah marah sama karyawanmu sama sekali, kan aneh gitu. Leader gak pernah marah terus dipertanyakan soal ketegasannya kan. Tapi nggak apa-apa, keren sih, masih OTW nih, udah menuju ke path yang bener. Lanjutin ya, kayak gitu tuh contohnya. Sandwich method of criticism, paling gampangnya gini, teori sandwich gitu aja. Terus yang kedua, pakai power 100% libas habis gitu aja. Ya kayak tadi lah, kalau kamu nggak mau dengerin aku, ngapain kamu ketemu aku sekarang? Mending pulang aja, percuma lah. Oh iya mas, maaf mas. Habis itu baru bisa masuk tuh, lanjutin lagi. Kalau dia udah minta maaf, mukanya udah raut wajahnya berubah dan bisa menerima. Nah makanya kepekaannya harus kita latih terus ya. Kita secara pribadi harus melatih kepekaan kita, melihat hal-hal kecil. Oh matanya gini, oh bibirnya gini, alisnya nih yang paling kelihatan sih alis ya, kayak katanya berkerut ya mbak, parah ya mbak, ngeletot gitu. Jadi langsung bisa dilanjutin kata-katanya. Next. Selalu bangun suasana menyenangkan pada saat berdialog. Tadi ketika aku menunjukkan PPT ini ke salah satu mintiku, yang mana itu adalah Chin, ketua pelaksana, ketua pelaksana hari ini, ketua pelaksana dan hari seterusnya. Ini, dan seterusnya. keren. Chin, aku udah membangun suasana menyenangkan belum pada saat berdialog? Oh udah mas, udah banget, beneran. Bukannya saya membangun suasana yang menyeramkan pada saat berdialog. Oh enggak kok mas, beneran kok. Oke. Berarti sebenarnya kita bisa, kita sebagai mentor tuh sesimpel kita harus paham pengennya si Minty itu kayak gimana, targetnya apa, harapan kedepannya apa, sampai backgroundnya tadi. Backgroundnya harus kalian identifikasi dulu. Kita tuh bisa membangun suasana yang menyenangkan. Itu kan tidak selalu menyenangkan bagi kita juga kan, tapi itu yang pas gitu loh buat si Minty ini tuh. Oh oke, hal ini yang dibutuhkan sama mereka. Itu sih. Oh iya, ada ini poin penting juga yang aku belajar dari Omili. Kowe nek misal nesu-nesu karo wong mbok wareke sik, habis itu kamu baru marah-marah nggak apa-apa.
Apa? Gak enak banget. Loh, tapi itu bener loh. Tapi itu bener. Kamu lakukan toh? Tapi kamu lakukan. Karena hal itu paling enggak tuh kalian si Minty itu udah kenyang duluan baru menerima masukan. Barek wis oleh loro wetenge, rene meletot, diunek-unekke muntah ya balik. Metu sesuk langsung. Nah, itu kan juga kalian tetap harus memperhatikan. Maksudnya memanusiakan manusia aja. Gitu. Next. Kalau ini sih harus selalu dilakukan. Kayak weekly meeting itu udah agenda wajib lah. Weekly meeting kan bisa membahas apa aja. Katakanlah kalau kita mau bahas misal nih kalau ngomongin update rutin nih, aku melihat banget circle CRS benar. Itu gokil sih. Tiap hari itu kayak. Tiap hari Kak. Saya melihat tepuk tangan dulu dong. Saya pengen tuh gokil itu. Tiap hari pasti ada update hashtag dialog pagi. Oh, gokil. Kadang ada dialog malam Kak. Wah ngeri Kak. Wah itu ruang kultural Kak kalau dialog malam. Iya. Itu beda. Oh itu beda ya. Anda beda maksudnya kalau itu beda. Itu gokil sih. Maksudnya bahkan itu aku percaya Mas Berli tidak membicarakan soal teknis. Karena aku ngelihat dari story-nya bicaranya soal mindset terus. Itu aku belum kuat juga. Makanya aku biasa menggunakan metodeku secara pribadi. Aku akan ngomongin soal mindset, tapi mungkin 2 minggu sekali, 2 kali. Misal pertemuan A ngomongin mindset, pertemuan B, C itu ngomongin teknis, pertemuan D aku baru ngomongin mindset lagi. Karena kadang kalau di aku ya, maksudnya anak-anakku tuh kadang sebenarnya mereka tuh udah ngerti gitu loh, common sense-nya tuh udah ada, udah kebentuk. Tetapi ketika aku tidak bisa menjelaskan secara teknis dia harus ngapain, harus didikte dulu. Ada kan teman-teman yang harus didikte dulu kan, teman-teman juga pasti merasakan nih, oh wong iki wis iso mandiri, orang ini tuh harus didikte dulu, orang ini tuh alah ini nggak usah diajak ketemu sebulan sekali juga aman ini orang ini itu. Nah, hal itu juga kalian harus ngerti. Update rutin. Kalau aku sih menggunakannya weekly meeting. Kalau sama aku ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Tergantung teman-teman. Aku kasih teknis hacknya ya. Teman-teman kan HP-nya udah keren-keren nih. Kalender kalian tuh kalian gunakan buat nulis event kalian, jam berapanya ditulis. Misal katakanlah kayak sekarang nih. Hari ini kegiatanku adalah technical meeting FSB jam 2 sampai jam 3, lalu FSB jam 3 sampai jam 6. Terus besok Sabtu ada meeting sama project. Meeting sama Rizky, Vita, Diva sama Udin. Tapi Udin kemarin udah duluan, jadi minggu depannya lagi. Terus hari Senin ada weekly meeting Orbit. Terus hari Selasa ada ngobrol show ya, kayak gitu-gitulah. Kalender kalian tuh kalian gunakan biar kalian nggak lupa. Karena hal ini ngeselin banget sih kalau misal ini HP kalian beli mahal-mahal tapi nggak digunain nih fitur-fitur kayak gini. Terus sama intensitas dialog. Kalau ini memang benar-benar aku manfaatkan biasanya di luar jadwal. Jadi kayak ya memang gini sih, memang pada akhirnya kalau kita ngomongin fairness-nya, fair itu kan nggak mesti harus rata semua ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau memang kalian butuh ya kalian juga aktif sama mentor kalian gitu. Tapi kalau kebetulan aku ada di playground, itu tuh biasanya ada waktu-waktu yang Mas aku mau minta ngobrol sebentar boleh? Nis aku mau ngobrol sebentar boleh? Nah hal itu tuh aku berusaha mungkin aku iyain terus, tapi tetap harus ngecek juga jadwal kita harus kayak gimana, terus jangan tabrakan juga, mesti jangan merugikan pihak lain lagi gitu. Next, focus on the solution, not the problem. Ini yang bolak-balik aku ingetin. Kalau misal kalian punya Minty atau kalian punya karyawan yang wangel banget dikandani, wis. Kalau kalian harus pakai cara militer, kalau aku kemarin ngobrol sama Mas Yoga, itu cara militer tuh yang tadi itu, mesti galak gitu langsung, tegas saya, sorry, bukan galak, tegas. Ya harus dilakukan. Misal ada anak A disuruh pulang ini ada anak cewek disuruh pulang jam 8 malam bablas terus. Iki cah wedok lho iki, omahe adoh.
bukan orang Semarang. Wes bablas terus jam 09.00 lah, jam 11 lah, dia tuh santai-santai weh. Nek wes digalai, denen ki iso ubat-ubet mubeng-mubeng golek. Sik Mas, aku meh aduh sik Mas, aku meh iki. Yo wes, hal kayak gitu tuh aturannya harus ditegakkan dan harus dijalankan aja gitu. Fokus on the solution aja, bukan problemnya. Problem nggak bisa dibahas terus, percuma. Apa yang harus kita lakukan adalah menegaskan hal itu terus. Yang tadi Mbak Ning jelaskan harus berulang-ulang ya Mbak ya. Tidak bisa sekali dua kali toh. Karena tugas kita kan udah itu. Wong kalian wis ora gambar kok. Iya toh bener toh. Wong kalian udah nggak gambar, mosok hal iki we kalian nggak bisa lakukan. Jadi konteksnya dapat ya. Konteks digital juga ada yang namanya kerja keras. Kudu diulang-ulang. Kudu diulang-ulang. Pastilah kalau itu kan. Oke, next. Kalau aku ini juga nih positioning. Kan aku mendampingi tadi udah ada yang lebih muda, ada yang sama kayak aku, ada yang di atasku sebagai seniorku, ada yang benar-benar kayak abah-abah gitu. Nah, saya ini kan harus memposisikan diri sebagai apa gitu. Apapun pilihan teman-teman di sini, pokoknya yang paling harus diperhatikan betul adalah isi kalian harus tidak boleh berubah. Tetapi cara menyampaikannya harus dibedakan karena setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang cara ngomongnya kasar, ada yang ini harus halus. Kalau misal mbok kasari langsung nangis. Ada juga yang orang ini nggak bisa dihalusin karena mokong terus gitu. Mokong tahu nggak sih? Ngeyel gitu, ngeyelan gitu. Bawel juga ada juga yang bawel tuh harus kayak gimana cara ininya, cara bilangin ya, cara negesinnya kayak gimana. Lah positioning, kalian harus memposisikan diri kalian tuh harus beda-beda terus karena ya itu latihannya kita sebagai mentor. Cakep, kalian akan merasa cakep dan kalian juga harus sadar hal itu tetap harus dilakukan aja gitu. Tidak, aku nggak menyarankan kalian itu autopilot sih, tetap harus sadar. Oh, berarti kalau misal katakanlah aku di Mas Abe itu harus gini nih cara ngomongnya, aku ke Mas Ateng nih harus gini cara ngomongnya, aku ke Riva harus gini cara ngomongnya, aku ke Cin harus gini cara ngomongnya. Nah itu kan beda-beda semua nih. Bahkan ke anak magang itu harus gini, apa segala macam tuh kalian tentukan sendiri. Paham positioningnya kalian. Next, trust and commit. Harus kita sebagai mentor harus trust, harus percaya sama menti kita. Karena hal itu yang harus kita lakukan. Ini berhubungan dengan berpikir positif. Trust itu kan bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain. Ini harus kalian lakukan. Kalau kalian nggak percaya sama diri sendiri, percaya sama pihak luar, apalagi sama diri sendiri, wah itu udah kalian harus berpikir ulang sih. Harus banyak self dialog, harus banyak membaca buku, harus banyak mengerti diri kalian sendiri. Karena itu PR paling besar pasti. Terus yang kedua adalah komitmen terhadap apa yang sudah kita bangun bareng-bareng. Ke depan pengen ngapain, apa yang proses yang harus dilakukan, ya udah dijalankan aja. Next. Ini untuk materi ini khusus untuk ngomongin di luar circle, di luar kelompok, di luar jeruhab. Stop and listen. Hidupkan common sense kalian. Dengar untuk memperhatikan, bukan selalu untuk menjawab. Tanggapi sesuai kapasitas. Studi kasusnya gini, kalian lagi kumpul nih sama teman-teman kalian, terus dari situ ngomongin soal bisnis misal, dan itu ternyata ranah kalian banget. Wah, menggebu-gebu nih di sini nih. Wah, iki saya ngaku iso iki. Pasti tak jebret kayak aku paling sangar dan paling pinter. Oi, stop dulu. Kalian berada di mana nih? Ruangnya harus jelas dulu. Kalau kalian di teman-teman kalian, bisa jadi itu akan jadi bumerang loh. Hati-hati. Ini bolak-balik tak ingetin. Misal nih studi kasusnya. Aku ngomong nih sama Mas Ateng. Mas Ateng itu kan seniorku. Terus dinilai ini sama teman-temannya. Teng, gue kok saiki wis berubah toh apa segala macam. Terus minta lah informasi di sana tuh ngapain aja bla 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 segala macam. Atau kadang dicurhatin. Aku menyarankan, Mas, nek misal koyo ngono,
Kamu banyak melihat dari helikopter view, banyak menahan diri untuk mengungkapkan 100% apa yang kamu pengen ungkapkan. Karena apa? Itu cara kita untuk belajar menahan diri. Karena hawanya mesti meledak-ledak, pasti. Tak jamin. Kayak Riva gini, kalau nggak diingetin terus, bablas deh Nen. Akan jadi oke nek misal jadi public enemy sih oke ya, karena jadi nggak distraksi. Lo bener lo. Kalau jadi public enemy kan kalian dijauhin sama teman-teman kalian. Oke. Lah kalau dijadiin artis, kalian diundang sana sini lah, diajak ketemu lah apa segala macam, sibuk bro. Bisnisnya kocar-kacir. Podo wae kan, ngapain gitu. Percuma juga, nggak akan jadi efektif di gerakan kita sehari-hari. Mungkin kalau aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman.